Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Pupung Prasetyo Hendarto, NPM 0220300003, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Pemerintahan K3. Metode pemadaman. Di sini saya akan menyampaikan metode pemadaman. Teknik pemadaman kebakaran adalah suatu teknik menghentikan reaksi pembakaran nyala api. Pemadaman kebakaran dapat dilakukan dengan prinsip menghilangkan salah satu atau beberapa unsur dalam proses nyala api. Pembakaran yang menghasilkan nyala api bisa dipadamkan dengan menurunkan temperatur atau cooling, dilusi, isolasi oksigen, smothering, menghilangkan atau memindahkan bahan bakar atau starvation, dan memutuskan reaksi rantai kimia break-chain reaction. Cara penggunaan APAR. Di sini kami akan menjelaskan terkait penggunaan APAR atau alat pemadam kekeringan. Di sini ada APAR. Yang pertama adalah APAR adalah posisi yang mudah dijangkau oleh teman-teman semuanya ketika ada terjadi kebakaran. Yang di sini kita menggunakan APAR folder karena kita banyak alat elektronik. Lalu yang pertama adalah kita jangan panik dan kita ambil APAR. Lalu kita posisikan letak yang posisi aman dari bahan kebakaran. Posisi kita dalam keadaan lurus. Di sini ada tuas katupnya, kita tarik, dan di sini ada selang untuk menyemprotkan. Ketika teman-teman semua sulit untuk mendapatkan ini, jangan posisinya seperti ini. Teman-teman posisinya di ujung hingga untuk apa? Lalu kita ditarik tuasnya. Kita angkat dan kita tekan dan kita semprotkan ke area api yang sedang terjadi. Dan setelah itu ini kita tombak ke bagian pemadaman api jika api tersebut masih ada. Pembentuk api. Apa saja unsur api? 3 unsur api adalah oksigen, sumber panas, dan bahan bakar. Saat ketiga unsur bereaksi, maka akan terbentuk api. Sumber panas akan menyalurkan panas terhadap bahan bakar dan menghasilkan asap. Pembentukan api ada 3 unsur api, yaitu yang pertama adalah oksigen. Sumber oksigen adalah dari udara, di mana dibutuhkan paling sedikit sekitar 15% volume oksigen dalam udara agar terjadi pembakaran. Yang kedua, panas. Sumber panas diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya kebakaran. Yang ketiga adalah bahan bakar. Bahan bakar adalah semua benda yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. Benda padat dan cair dibutuhkan panas pendahuluan untuk mengubah seluruh atau sebagian darinya ke bentuk gas agar dapat mendukung terjadinya pembakaran. Dari teori segitiga api tersebut tadi yang dijelaskan adalah sinar matahari, listrik, reaksi kimia, gesekan, kompresi, dan lainnya. Lalu yang kedua adalah oksigen. Tadi udara mengandung oksigen, terjadi api dibutuhkan minimal 16% oksigen. Yang terakhir tadi bahan bakar. Wujud bahan bakar dapat berupa padat seperti kayu, kertas, kain, plastik, dan lainnya. Lalu yang kedua cair, bensin seperti solar, spiritus, alkohol, dan lainnya. Lalu ada gas seperti LPG, LNG, asetilin, metana, dan lainnya. Karakteristik bahan terjadi perkembangan api adalah posisi fisik vertikal dan horizontal, sifat fisik padat, cair, gas. Lalu densitas atau kepadatan, luas area permukaan. Titik bakar atau flare point adalah suhu terendah suatu bahan bakar cair yang mengeluarkan uap atau gas. Akan tetap menyala dan terbakar setelah sumber panas dihilangkan. Istilah dalam ilmu kebakaran. Pemadam kebakaran disingkat dengan damkar, yaitu adalah
orang atau pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, dan menanggulangi bencana atau kejadian lainnya, yaitu disebut damkar. Jenis kebakaran ada 4. Peraturan ini menjelaskan tentang penggolongan kebakaran menjadi 4 jenis atau golongannya. Yang pertama, golongan A, yaitu kebakaran bahan padat kecuali logam. Golongan B, yaitu kebakaran bahan cair atau gas yang mudah terbakar. Golongan C, kebakaran instalasi listrik bertegangan. Golongan D, kebakaran logam. Terkait istilah-istilah dalam ilmu kebakaran, ada juga julukan untuk pemadam kebakaran, yaitu kesatria biru. Begitulah julukan bagi profesi pemadam kebakaran yang kerap diidentikan dengan laki-laki. Empat aspek keselamatan kebakaran. Jadi ada 4 aspek yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah keselamatan jiwa, potensi kebakaran, kemudian akses kebakaran, dan yang terakhir manajemen keselamatan kebakaran. Apa yang maksud dengan fire and safety? Fire and safety adalah keselamatan kebakaran atau tindakan atau upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran dan mengurangi risiko kebakaran, serta memberikan perlindungan dan keselamatan bagi manusia dan properti jika terjadi kebakaran. Berikut beberapa langkah mencegah kebakaran. Yang pertama, mematikan alat elektronik. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah. Memeriksa kabel listrik rumah. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Berikut langkah-langkah mencegah kebakaran. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama, hindari penarikan dan korek api dari jangkauan anak-anak. Waspadai rokok. Jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Rencanakan jalur evakuasi. Sistem deteksi kebakaran. Sistem deteksi dan alarm peringatan kebakaran merupakan bagian dari sistem proteksi kebakaran. Sistem ini adalah sistem pendeteksi dan keselamatan jiwa yang bertujuan untuk mendeteksi munculnya api sejak tahap awal dan kemudian memberikan peringatan alarm ke sekitar. Jika dianalogikan, detektor kebakaran adalah alat bantu seperti panca indera kita. Untuk merasakan bau, kita memiliki hidung. Kalau untuk merasakan adanya kebakaran, digunakan detektor kebakaran. Deteksi kebakaran dilakukan pada kemunculan asap, kemunculan panas, dan adanya kobaran api. Sistem proteksi kebakaran menurut Kepmen PU 26 tahun 2008, yaitu sistem deteksi dan alarm kebakaran, fire and safety management, fire zoning, pembatasan bahan mudah terbakar, site plan, fire safety, sistem pemadam media air dan kimia, fasilitas sarana pendukung, sarana jalan keluar, struktur dan konstruksi tahan api, akses masuk ke lokasi bangunan. Hidran kebakaran. Pengertian hidran kebakaran adalah suatu sistem instalasi jaringan pemipaan berisi air bertekanan tertentu yang digunakan sebagai sarana untuk memadamkan kebakaran. Komponen hidran dan fungsinya menurut SNI ada 3 SNI 031735/2000 tentang cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk mencegah bahaya kebakaran pada bangunan gedung. Selanjutnya SNI 03/1745/2000 tentang cara perencanaan dan pemasangan sistem pipa tegak dan selang untuk mencegah bahaya kebakaran pada bangunan atau gedung. Yang terakhir Pergub nomor 92 tahun 2014 tentang persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman.
Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman. Kewajiban yaitu bangunan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran berat luas 600. Bangunan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran sedang luas 800. Bangunan sedang klasifikasi ancaman bahaya kebakaran ringan luas 1000. Macam-macam hidran kebakaran, yaitu hidran kota. Hidran yang terletak di tepi jalan dibuat dan dimiliki oleh pemerintah hanya untuk keperluan pemadaman kebakaran. Hidran halaman, yaitu hidran yang terletak di halaman suatu bangunan yang dibuat dan dimiliki oleh bangunan tersebut untuk keperluan pemadam kebakaran. Lalu hidran gedung, hidran yang terletak di dinding pada lantai-lantai bangunan untuk keperluan pemadam kebakaran. Klasifikasi hidran kebakaran, yaitu hidran kelas 1, hidran yang outletnya berdiameter 2,5 inch yang dipersiapkan untuk petugas pemadam atau orang yang sudah terlatih. Hidran kelas 2, hidran yang outletnya berdiameter 1,5 inch yang dipersiapkan untuk penghuni gedung. Hidran kelas 3 yaitu hidran yang outletnya berdiameter 1,5 dan 2,5 inch, perpaduan hidran kelas 1 dan kelas 2. Sistem sprinkler otomatis. Sistem sprinkler otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bila mana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu. Menurut Perda 8 tahun 2008. Tujuan dan manfaatnya adalah tujuan pemadam api versus suspensi mode. Yang kedua, mengendalikan api agar supaya tidak meluas. Manfaatnya ada 3, yaitu yang pertama memadamkan api secara otomatis. Yang kedua, proteksi atas keselamatan jiwa. Yang ketiga, proteksi atas properti atau harta benda. Kepala sprinkle atau elemen panas. Sprinkle tabung gelas atau globe sprinkle. Elemen operasinya adalah suatu tabung kecil yang mudah pecah. Biasanya terbuat dari gelas yang berisi cairan tetapi tidak sepenuhnya mengisi tabung. Meninggalkan sebuah gelembung udara. Bila panas menuai cairan, gelembung akan terkompresi dan akhirnya akan diserap oleh cairan. Begitu gelembung hilang, tekanan di dalam tabung akan naik dengan cepat dan tabung pecah. Topi terlepas dan sprinkler terbuka. Suhu operasi yang tepat didapat dengan mengatur kuantitas cairan dan besar gelembung pada saat pembuatan tabung. Pompa kebakaran. Pompa pemadam kebakaran darurat adalah salah satu peralatan keselamatan yang harus berada di atas kapal dan berfungsi untuk memadamkan api apabila di kapal terjadi kebakaran. Dan biasanya pompa ini menggunakan tenaga penggerak motor diesel karena dimungkinkan apabila menggunakan tenaga listrik pada saat terjadi kebakaran. Berdasarkan Wikipedia, fire pump adalah alat untuk meningkatkan tekanan air dalam pipa sebuah bangunan yang aktif ketika mendeteksi suhu tinggi dalam ruangan, asap atau indikasi api lainnya. Ruang pom atau pump room. Ruangan pompa merupakan sebuah ruangan atau bangunan yang berisi mesin utama, instalasi hidran yaitu pompa hidran dan panel pengendali sistem hidran. Di dalam ruangan pompa terdapat pompa hidran, panel kontrol, header, suction, pipa atau pipa hisap, pressure tanks. Jenis penggerak pompa yaitu ada 2, penggerak elektrik, penggerak diesel. Terima kasih. Berikut kesemuan dari video kami, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan kata karena saya manusia biasa yang berbuat kesalahan. Terima kasih.